Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kembali soal UTBK tahun 2019, yaitu tentang tes potensi skolastik, dan ini adalah video bagian yang ke-8. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi atau materi lain yang ingin dibahas, silakan isi kolom komen. Oke, soal berikut, jika Y sama dengan Fx, manakah pemetaan? Kata kuncinya pemetaan yang tepat. Oke, kalau Y sama dengan Fx itu artinya ya pemetaan ya, berarti setiap X punya satu Y, setiap X ya punya satu Y gitu ya. Nah, berarti artinya satu nilai X punya satu nilai Y gitu ya. Nah, sekarang kita lihat absen A. Kita lihat angka yang sama saja di X. Ini ada satu, ini satu, berarti dia punya satu nilai X punya dua nilai Y, berarti salah. Sekarang kita lihat nilai X nya saja. Sini ada angka 2 kali, berarti ternyata ini juga 2 ya. Satu nilai X memiliki dua nilai Y, berarti ini salah. Kita lihat yang sama juga ini ya, ini juga salah. Kalau ini berbeda semua. Kalau ini ada yang sama, yaitu -1, berarti ini bukan pemetaan. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi kata kuncinya pemetaan itu setiap nilai X mempunyai satu nilai Y begitu. Oke, soal berikut, jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 13AX tambah P tambah 13 sama dengan 0 dan P tambah 2B sama dengan -25, tentukan A kurang B. Oke, kalau kita anggap ini adalah persamaan kuadratnya berbentuk yang gini ya, berbentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu artinya A kita adalah 1, B kita adalah -13A, dan C kita adalah P tambah 13 begitu ya. Nah, karena akarnya A dan B, maka sesuai dengan konsep jumlah dan hasil kali akar, maka A ditambah B itu sama dengan min B per A begitu. Di A ditambah B sama dengan B kita kan -13A, berarti min 13A per 1. Maka kita peroleh A ditambah B sama dengan 13A, B sama dengan berarti 13A dikurang A yaitu 12A begitu. Nah, sekarang kalau untuk yang kalinya A dikali B berarti kan sama dengan C per A begitu. Di A dikali B kita kan 12A itu sama dengan C kita adalah P tambah 13, P tambah 13 per 1, berarti dapat 12A kuadrat sama dengan P tambah 13 gitu ya. Nah, sekarang kita punya P tambah 2B kan -25, P ditambah 2B itu -25. Nah, kita ganti B nya dengan 12A, di P ditambah 2 dikali 12A itu sama dengan -25. Artinya apa? P ditambah dikalikan dapat 24A sama dengan -25. Artinya P sama dengan -25 dikurang 24A begitu ya. Nah, dari sini kita anggap ini persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini sebagai 2 ya, maka kita dapat 12A kuadrat sama dengan P kita -25 kurang 24A, -25 dikurang 24A ditambah 13 begitu. Ini kan sebagai P, maka kita peroleh 12A kuadrat sama dengan -25 kurang 13 dapat -12, berarti -12 kurang 24A, atau kita buat 12A kuadrat
tambah 24A tambah 12 sama dengan 0. Kita bagi 12, kita dapat A kuadrat tambah 2A tambah 1 sama dengan 0. Ini jelas A tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Dari sini kita peroleh A tambah 1 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan min 1. Nah, sehingga kita dapat B-nya. B itu kan sama dengan 12A, berarti B sama dengan 12 dikali min 1, yaitu min 12. Begitu. Nah, karena yang ditanya adalah A kurang B, maka A kurang B, A dikurang B berarti sama dengan min 1 dikurang min 12. Maka kita peroleh min 1 ditambah 12, yaitu 11. Begitu. Dari sini jelas jawabannya adalah B. Jadi yang perlu kita ingat adalah prinsip jumlah dan hasil kali dari suatu persamaan kuadrat, yaitu jika dijumlah adalah min B per A, jika dikali adalah C per A. Begitu. Oke, soal berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan x kurang a dikuadratkan per 2x dengan a besar 0, tentukan nilai a jika f a kuadrat sama dengan 0. Oke, kita lihat ya. Fx sama dengan x kurang a kuadrat per 2x gitu. Maka boleh kita tulis begini. Fx sama dengan, kita kurangkan x kuadrat kurang 2ax ya, ditambah a kuadrat per 2x, biar tidak bingung kita. Berarti fx sama dengan x kuadrat per 2x dikurang 2ax per 2x ditambah a kuadrat per 2x gitu. Ini boleh kita coret 1, ini 2x yang boleh kita coret ya. Maka kita dapat fx itu sama dengan setengah x, ini kan setengah, dikurang ini dapat a ditambah a kuadrat. Nah, ini kita boleh tulis begini, 2x pangkat min 1 ke atas ya. Nah, sehingga kita dapat turunannya f sin x ya, itu sama dengan, berarti setengah x turunannya setengah ya, a turunnya 0 berarti kurang 0 tambah a kuadrat tempel. Ini kita turunkan 2x pangkat min 1, berarti pangkat min 1 dulu, min 1 2x pangkat min 2 kali 2 begitu ya. Kenapa? Karena ini pangkat min 1 ke depan, pangkatnya kurang 1, jadi min 1 kurang 1 min 2, turunan dari x 2. Maka kita akan rapikan f absennya sama dengan ya, berarti ini setengah, ini kan ada min 2a kuadrat min 2a kuadrat dikali 2x pangkat min 2 begitu ya. Sehingga boleh kita tulis juga seperti ini, mi absen x sama dengan setengah kurang 2a kuadrat per 2x pangkat 2 begitu ya. Berarti ini f absen x sama dengan setengah kurang 2a kuadrat per 4x kuadrat. Ini kita bagi dapat 2 ya. Sehingga apa? F absen x kita, f absen x berarti kita tulis setengah dikurang a kuadrat per 2x kuadrat begitu. Nah, di sini diketahui f absen a kuadrat itu sama dengan 0 ya. F absen a kuadrat itu sama dengan 0, berarti kita dapat begini ya, f absen a kuadrat kan sama dengan 0, artinya adalah setengah dikurang a kuadrat per 2 dikali a kuadrat yang dikuadratkan sama dengan 0 gitu. Ini coret dapat 1, berarti setengah itu sama dengan ini pindah jadi plus, berarti 1/2a kuadrat ya. Artinya kalau kita duanya kita coret gini, maka dapat di sini adalah a kuadrat itu sama dengan 1 ya.
maka A sama dengan plus minus 1 kalau kita akarkan. Nah, karena A kita besar dari 0, maka jelas A nya adalah 1. Begitu. Jadi jelas jawabannya adalah C. Jadi ini caranya adalah kita menyederhanakan bentuk fungsinya supaya tidak lebih rumit kalau pakai turunan bagi gitu ya. Kemudian sederhanakan, kita ganti AX nya dengan A kuadrat yang sama dengan 0 sehingga kita dapat A nya adalah 1. Begitu. Oke, soal berikut. Dinda memiliki password yang terdiri dari 1 huruf di antara huruf-huruf A, I, U, E, O. Peluang Dinda gagal mengetik passwordnya adalah, oke, karena yang terdiri hanya 1 huruf ya, berarti yang bukan huruf passwordnya ada 4 ya, berarti peluang gagal ya itu sama dengan sisa hurufnya kan yang hanya berlakukan cuma 1. Itu misalnya O, berarti kan sisanya gagal kan 4, berarti ada 4 dari 5. Itu sederhananya ya, sehingga jawabannya adalah B. Atau begini, kalau peluang berhasilnya kan begini, peluang berhasil ya itu kan cuman 1, berarti 1/5, maka peluang gagalnya ya berarti sama dengan 1 dikurang peluang berhasil begitu. Berarti ini sama dengan 1 dikurang 1/5 sama dengan 5/5 dikurang 1/5 sama dengan 4/5, juga sama begitu. Jadi jelas jawabannya adalah B, begitu ya. Oke, soal berikut. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kita misalkan rata-rata 3 bilangan itu adalah berarti A tambah B tambah C per 3 itu sama dengan 7. Jadi 3 bilangannya adalah A, B, C yang merupakan bilangan asli. Nah, sekarang jika kita ditambahkan X, berarti A ditambah B ditambah C ditambah X dibagi 4, maka kita peroleh juga bilangan asli. Begitu ya. Oke, nah sekarang A tambah B tambah C per 3 sama dengan 7, maka kita dapat A ditambah B ditambah C sama dengan 21. Begitu ya. Maka dari sini kita dapat 21 ditambah X per 4 sama dengan bilangan asli. Begitu ya. Nah, karena dia dibagi 4, maka 21 tambah X itu haruslah bilangan kelipatan 4. Gitu. Nah, kalau besar dari 21 tambah X, yang paling kecil adalah ya kelipatnya, berarti kan haruslah 24. Berarti yang paling kecil ya 21 tambah X itu haruslah sama dengan 24 agar kelipatan 24. Nah, dari sini jelas X kita itu sama dengan 24 dikurang 21, maka dapat X nya sama dengan 3 gitu. Jadi nilai X yang paling kecil adalah 3 gitu ya. Maka hubungan P dengan Q adalah sama begitu. Jadi jelas jawabannya adalah C gitu. Jadi kita lihat hubungannya antara P dan Q gitu ya. Oke, soal berikut. Sepasang sepatu dibeli dengan harga 200.000, diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi daripada 300.000. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti modal sepatunya ya, modal sepatu kita adalah modal sepatu berarti dapat ini kan 200.000, kita tambah 40.000,
Berarti kita dapat 240.000 gitu ya. Nah, sekarang katanya harga jualnya harus lebih dari 300.000. Oke, kita anggap pertama, anggap jualnya sama dengan 300.000. 300.000 ya. Maka dari sini untung yang kita peroleh, berarti kan 300.000 kurang 240.000, yaitu 60.000. Begitu. Nah, berarti persen untungnya ya, persen untungnya adalah 60.000 dibagi 240.000 gitu dikali 100% gitu. Jadi kita coret 3, coret nolnya 1, 6 bagi 24 dapat 4, maka 100 bagi 4 kita dapat 25% gitu. Jadi jelas kalau 300.000 aja 25%, kalau 300.000 ya maka dapat untungnya 25%, apalagi lebih. Jadi jelas dari sini nampaknya jawabannya adalah B gitu ya. Kalau lebih dari 300.000 tentu untungnya lebih besar jadinya begitu. Baik, soal berikut, pembuatan 120 biskuit kecil, ini kecil, memerlukan X kilogram adonan gitu ya. Nah, sekarang untuk membuat 300 biskuit yang ukurannya 2 kali biskuit kecil, berapa kilogram kah gitu ya. Nah, kata kuncinya begini, biskuitnya berarti ini biskuit ya, ini adonan begitu. Nah, sekarang biskuitnya 120, maka diperlukan dia X. Nah, sekarang biskuitnya 300 ya, cuman dia ada 2 kali, berarti kita kali 2. Berapakah A, misalnya A gitu yang kita cari. Nah, jadi jawabannya gimana? Berarti ini caranya adalah 120 per, berarti ini dapat 600, itu sama dengan X per A begitu ya. Nah, berarti 120A itu sama dengan 600X. Artinya A itu sama dengan 600X per 120. Maka 600 bagi 120 dapat 5, berarti dapat 5X. Jadi jelas jawabannya adalah D. Berarti yang perlu kita ingat, sini ada 300 biskuit yang ukurannya 2 kali, maka kita kali 2 begitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau materi lain yang ingin dibahas, silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.